Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendry Apliansa dengan NIM 1199230065. Saya akan membacakan soal UTS daring dan beserta isinya. Nomor 1. Sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Membuat dan melaksanakan kebijakan moneter dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Poin kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Poin ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistematis agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Nomor 2. Apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas POJK itu. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, serta asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Soal nomor 3 yaitu apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Secara umum, pengertian pasar modal syariah adalah suatu wadah bertemunya antara pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang, di mana operasional dan sistem yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Saham syariah. Pada hakikatnya, konsep saham telah disesuaikan dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hal tersebut, berlaku yang disebut dengan al-gunmu bil gurmi, bersama keuntungan, ada risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersyirkah bertanggung, dan besarnya
porsi atau nisbah yang ditetapkan di awal. Pengertian sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung POJK nomor 18 per PJOK 04/2015 tentang persyaratan dan penerbitan sukuk. Suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka yang pertama kali harus dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru ditentukan jumlah klaim. Dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Soal nomor 4. Bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Dana hangus biasa terjadi pada asuransi yang normal. Peserta asuransi syariah bisa mendapat kembali dananya meskipun belum dalam jatuh tempo. Misalnya Anda ingin mencairkan dana tersebut secara tiba-tiba karena suatu hal, maka asuransi syariah bisa mengabulkannya. Semua kembali pada keinginan Anda sebagai nasabah. Keuntungan ini yang paling diperjualkan oleh asuransi syariah untuk menarik nasabah. Kembali pada hukum syariah, nasabah atau konsumen haruslah diuntungkan dan mendapatkan perjanjian yang jelas dengan pihak asuransi. Sekian video yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.